Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope everyone is fine. Today on chapter 5, the title is Let's Eat Gado-Gado. The contents in this chapter are: first is adverb of place, and the second is ways to make gado-gado. Jadi pada chapter 5 ini judulnya adalah Let's Eat Gado-Gado. Ayo kita makan gado-gado. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama ada adverb of place, keterangan tempat, dan yang kedua adalah ways to make gado-gado, yaitu cara membuat gado-gado. Tapi sebelum Mister menjelaskan, di sini akan ada dua orang karakter yang akan membicarakan tentang gado-gado. Jadi diperhatikan dan dengarkan baik-baik. Ayo kita mulai. Hey Woody, it's break time. What do you have for lunch this time? Today, I have gado-gado. Do you know it? I've heard before, but I did not really know about that. It is like vegetable salad. It is from Betawi. It can be spicy. I see. What is gado-gado made of? Peanut butter, tofu, potatoes, eggs, long beans, bean sprout, spinach, corn, and cabbage. You can add brown crackers too. Can you make it? Nope, but I know some basic things. My mom told me some of steps of making gado-gado. Fry small chopped tofu in a hot oil frying pan. What's next? Add cooked chopped potatoes into frying pan. You need to grind the roasted peanuts in a stone grinder. I am good at this. Mash the peanut dressing and ketchup mayonnaise in a bowl and put on the ingredients we made before. That's all I know. Wow, you know really well. Do you want to try the gado-gado? I think I bring gado-gado pretty much for us. Really? Thank you. You're welcome. Let's go. Let's go. Oke, tadi adalah percakapan antara dua orang yang membahas tentang gado-gado. Jadi sekarang kita bahas dulu sedikit percakapan atau obrolan yang mereka katakan tentang gado-gado. Jadi pertama di sini ada it is like vegetable salad. Jadi ini satu orang yang pertama ini dia pernah mendengar gado-gado tapi dia tidak terlalu tahu apa itu gado-gado, penampilannya seperti apa ataupun bahkan memakannya belum pernah. Jadi temannya ini menjelaskan it is like vegetable salad. Jadi dia gado-gado itu seperti salad sayuran. It is from Betawi, berasalnya dari Betawi. It can be spicy dan rasanya bisa juga agak pedas. Oke, jadi di sini anak yang sedang memakai topi ini nanya ke temannya, what is gado-gado made of? Jadi gado-gado itu terbuat dari apa sih? Terus temannya menjawab, peanut butter, tofu, potatoes, eggs, long beans, bean sprout, spinach, corn, and cabbage. Jadi gado-gado itu terbuat dari pertama peanut butter itu semacam saus kacang atau sambal kacang, tofu itu tahu, potatoes kentang, eggs itu telur, long beans kacang panjang, bean sprouts itu toge, spinach itu bayam, corn jagung, and cabbage itu adalah kol. Nah, you can add brown crackers too. Jadi kamu bisa menambahkan kerupuk udang juga. Selanjutnya di sini ternyata temannya ini sudah pernah dikasih tahu oleh ibunya cara membuat gado-gado. Jadi yang pertama, fry small chopped tofu in a hot oil frying pan. Jadi pertama menggoreng tahunya terlebih dahulu di wajan yang sudah dikasih oleh minyak panas. Jadi selanjutnya di sini menambahkan potongan-potongan kentang ke dalam frying pan, ke dalam wajan. Nah, langkah selanjutnya adalah you need to grind the roasted peanuts in a stone grinder. Stone grinder itu kalau di sini namanya cobek. Jadi kacang yang sudah dipanggang atau digoreng. Jadi kacang yang sudah direbus itu atau sudah digoreng dihaluskan menggunakan cobek. Nah,
dia bilang dia jago nih dalam hal ini, I'm a good at this, maksudnya dalam mengulek si kacangnya ini. Terus mash the peanut dress and ketchup manis in a bowl and put on the ingredients we made before. Jadi setelah itu, setelah kacangnya dihaluskan, ditambahkan kecap manis dan dimasukkan ke dalam tempat yang sudah diisi bahan-bahan sebelumnya. Oke, itulah percakapan tadi antara dua orang yang sedang membahas tentang gado-gado. Selanjutnya di sini Mr. akan menjelaskan tentang adverb of place or preposition. Adverb of place adalah keterangan atau tambahan yang dipakai untuk menunjukkan posisi atau tempat terjadinya suatu tindakan atau peristiwa. Kata keterangan ini pada umumnya berasal dari kata depan atau preposition yang diikuti dengan suatu kata yang menunjukkan tempat. Jadi di sini Mr. memberikan contoh ada 8 kata adverb of place atau preposition. Yang pertama ada on, in front of, between, behind, under, through, around. Nah, dari 8 kata ini apa sih artinya? Oke, di sini ada arti dalam bahasa Indonesia dan letak bendanya. Kita mulai dari yang pertama, ada in, di dalam, jadi posisinya ada di dalam benda lainnya. Yang kemudian ada on, ada di atas, jadi posisinya ada di atas benda lainnya. Selanjutnya ada behind, di belakang, jadi bendanya itu ada di belakang benda lainnya. Nah, kalau between, di antara, jadi bendanya itu terletak di antara dua benda lainnya. Selanjutnya ada through, melalui. Maksudnya through, melalui di sini adalah ketika suatu benda melewati benda lainnya. Selanjutnya ada around, di sekitar. Jadi posisinya bisa mengelilingi benda lainnya atau di sekitar benda lainnya. Selanjutnya ada in front of, di depan. Jadi kalau tadi ada behind di belakang, in front of di depan, posisinya ada di depan benda lainnya. Dan yang terakhir ada under. Kalau under ini di bawah, jadi posisinya ada benda di bawah benda lainnya. Nah, itu penjelasan dari Mister tentang gado-gado dan adverb of place, keterangan tempat, preposition atau kata depan keterangan tempat. Nah, tugas kali ini adalah arrange this jumble word into a good sentence. Jadi tugasnya adalah kalian menyusun kata berikut ini. Jadi kata-kata berikut ini masih belum membentuk susunan yang tepat. Jadi kalian harus menyusun kata-kata berikut ini menjadi kalimat yang tepat. Nah, itu saja penjelasan dari Mister. Semoga kalian paham. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.